Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jota Priscila Siregar dari kelas 11 MIPA 4 SMAN 22 Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi sejarah kelas 11. Oke teman-teman, di sini sudah ada PPT-nya, judulnya Perang Melawan Penjajahan Kolonial Belanda yang akan saya ulas. Satu perang yang saya sudah tandai warna merah, nomor 8. Tulisannya yaitu Perang Batak. Sekarang saya akan membahas judul utama kita yaitu Perang Batak. PPT ini disusun oleh saya sendiri. Jadi, apa sih itu Perang Batak? Perang Batak atau Perang Tapanuli atau Perang Sisingamangaraja dimulai pada tahun 1878 sampai 1907 yang terjadi selama 29 tahun loh. Daerah Batak ini terletak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Batak merupakan sebuah daerah yang tentram dan damai karena terhindar dari pertentangan dan ketegangan, dan juga masyarakat sekitar percaya kepada pemimpin mereka akan menjaga keselamatan mereka semua. Pada saat perang, raja yang memimpin Batak adalah Sisingamangaraja XII yang memiliki nama asli Patuan Besar Om Pulo Batu. Inilah salah satu gambar yang menunjukkan letak suku Batak. Perang Batak memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya perang, yang ada dua sebabnya. Yang pertama sebab umum. Sebab umumnya itu faktornya satu, adanya tantangan Raja Batak yang masih menganut agama Batak kuno atau animisme dinamisme atas penyebaran agama Kristen di Batak. Jadi Raja Sisingamangaraja ini, Raja Batak, masih menganut agama Batak kuno. Dia nggak suka terjadi penyebaran agama Kristen di Batak. Yang kedua, adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Batak. Jadi Belanda ingin menguasai daerah Batak dan dia menggunakan siasatnya, yaitu namanya gerakan Zending. Ada sebab khusus. Sebab khususnya itu kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung, kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII. Jalannya perang. Perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Zending. Dengan tokoh penyebarannya Nommensen, orang Jerman, Sisingamangaraja XII memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli seperti Bahal Batu, Siborong-Borong, Balige, Lagu Boti, dan Lumban Julu. Tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja XII terpaksa pindah ke daerah Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Daalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Tahun 1907, pasukan Massose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Borusagala, istri Sisingamangaraja XII, serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisingamangaraja XII dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Sinsing. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Berakhirnya Perang Batak. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya Perang Batak. Setelah Sisingamangaraja gugur, Sisingamangaraja XII dimakamkan dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Selindung. Setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposorong, Balige sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah.
Singamangaraja 12 digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1962. Inilah penghargaan yang didapatkan oleh Singamangaraja 12 karena kegigihan perjuangan Singamangaraja sudah menjadi inspirasi bagi warga Indonesia. Kemudian Singamangaraja diangkat menjadi pahlawan Indonesia untuk mengingat jasa-jasa kepahlawanan. Maka Singamangaraja 12 dicetak sebagai mata uang Rp1.000 yang dicetak pada tahun 1987 dan juga dicetak pada perangko tahun 1962. Nama Singamangaraja juga digunakan sebagai nama jalan dan nama sebuah perguruan tinggi. Selain itu, ada juga dampak Perang Batak dalam berbagai bidang di Batak, seperti berikut. A. Bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. B. Bidang ekonomi. Dikuasai monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. C. Bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Inilah kesimpulan dari Perang Batak. Alasan Singamangaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. A. Pengaruh Singamangaraja semakin kecil. B. Adanya zending atau misi penyebaran agama Kristen di Batak dan sekitarnya. Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Netherlandica, yaitu keinginannya menguasai Hindia Belanda di bawah Belanda, agar tidak ada bangsa lain yang menduduki daerah jajahannya. Perang ini diawali dari permintaan misionaris di Silindung dan Bahal Batu kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Singamangaraja 12 dan berakhir dengan gugurnya Singamangaraja 12 pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda di pinggir Aik Sibulbulen di suatu desa yang bernama Sionom Hudon. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.